Hai Sobat Makan, akhirnya chapter One Punch Man 143 sudah rilis. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Manga One Punch Man versi Murata Sensei chapter 143 dengan tajuk Cara Bersikap akan berfokus pada dua tokoh pahlawan, yaitu Genos dan Fubuki. Bagaimana cerita yang disajikan oleh Murata Sensei? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan ketika pahlawan kelas S dan juga Fubuki sedang fokus pada serangan sisa-sisa dari asosiasi monster yang masih bertahan. Mereka dikejutkan dengan kemunculan benda jatuh disertai ledakan layaknya meteor yang jatuh di dekat mereka. Ya, itu adalah Genos. Genos mengalami rusak parah setelah melakukan serangan epik kombinasi dengan Drift Knight. Genos menjelaskan jika inti dayanya sudah pada batasnya dan mulai memanas. Ia mengatakan ia sebentar lagi akan meledak. Sontak mendengar pernyataan Genos, para pahlawan panik. Ditambah lagi Drift Knight pergi begitu saja meninggalkan Genos setelah misinya selesai. Sungguh tidak berperi kebesian ya si Drift Knight itu. Harapan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Genos adalah mencari si bocah ajaib Jill Emperor untuk memperbaikinya. Namun para pahlawan memprediksi jika Jill Emperor sekarang sedang tidak berada di kondisi yang baik-baik saja. Pasalnya ia sempat mendapat serangan dari Homeless Emperor dan kemungkinan ia terkubur dalam reruntuhan. Mengetahui hal tersebut, si bencong bertubuh kekar Puri-Puri Prisoner langsung melakukan tindakan cepat dengan menggali tanah untuk menemukan Jill Emperor, dan tentu saja ia melakukan dengan tubuh masih tanpa busana. Kembali beralih ke Genos. Kerusakan dalam tubuh Genos nampaknya semakin parah. Percikan api dan ledakan-ledakan kecil muncul di sekujur tubuh robotnya. Genos pun mulai putus asa dengan dirinya sendiri dan kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi. Genos menyuruh semua pahlawan yang berada di dekatnya untuk menjauh dari jarak radius 5 km karena ia akan berusaha meledakkan dirinya di dekat musuh yang masih tersisa sebagai upaya serangan terakhirnya. Silver Fang pun berkata menanggapi sikap Genos itu, "Bodoh. Anak muda seharusnya tidak boleh putus asa semudah itu. Puri-Puri Prisoner akan membawa kembali Jill Emperor, jadi tetaplah bertahan." Jelas Fang. Dengan tatapan tajam dan tidak ingin merelakan mati begitu saja, tiba-tiba Fubuki mendekati Genos dengan langkah pasti. Dan tiba-tiba Fubuki meletakkan kedua tangannya di punggung Genos dan mencoba menolongnya. Dengan kekuatan telekinesisnya, Fubuki dengan kekuatan penuh berusaha menolong Genos. Sampai-sampai akibat kekuatannya itu hingga membuat bajunya sobek di sana-sini. Tentu saja admin berpikiran sama dengan kalian, berharap sobekan baju itu semakin parah dan semakin lebar robekannya. Tentu saja Murata Sensei tidak menyediakan momen itu. Aduh, kacau, astagfirullah, puas anjir. Kembali ke alur cerita. Momen epik dari usaha Fubuki menyembuhkan Genos menurut Mimin terjadi ketika baju Fubuki semakin robek di sana sini. Ternyata Murata kurang peka anjir. Maksud Mimin, momen epik dari usaha Fubuki menyembuhkan Genos adalah ketika Genos menyuruh Fubuki untuk tidak bertindak ceroboh dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun Fubuki berkata, "Aku, Fubuki, pemimpin Blizzard Group. Kau pikir aku akan meninggalkan rekanku dan melarikan diri? Pemimpin harus tahu cara bersikap menjadi pemimpin." Pesan moralnya ngena banget. Kata-kata itu pun nampak tidak asing dan khas dari anime sejuta umat. Apalagi kalau bukan Naruto. Yang Naruto sering berkata, seseorang yang melanggar aturan adalah sampah. Namun, seseorang yang meninggalkan temannya lebih rendah dari sampah. Mungkin Murata Sensei terinspirasi dari Masashi Kishimoto ya. Kembali ke alur cerita. Fubuki berusaha menekan panas yang keluar dari tubuh Genos dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya dan kemudian mencari bagian organik dari Genos untuk disembuhkan. Usaha Fubuki tidak sia-sia. Nampaknya Genos mulai membaik. Suhu tubuhnya mulai menurun dan fungsi pendinginannya mulai menyala. Genos terselamatkan dan ledakan pun dibatalkan. Namun, akibat perjuangan gigihnya tersebut, ada harga yang harus dibayar Fubuki. Ia harus kehilangan banyak tenaga dan akhirnya tumbang. Nampak darah keluar dari lubang tubuh Fubuki.
maksudnya lubang mulut, hidung, telinga, dan hanya itu saja ya. Jangan pikiran aneh-aneh kalian. Bang dan Bom bertindak cekatan dengan menangkap tubuh Fubuki yang sudah lemas. Dengan rasa kagum, Bang berkata jika Fubuki sungguh sangat hebat. Ia sungguh memiliki sikap seorang pemimpin. Dan tanpa disadari, tangan Bom tiba-tiba nggak ngapa-ngapain dan scene ini sudah berakhir. Ini scene-nya paling pendek sendiri ya coy. Walaupun alur cerita pada manga OPM versi Murata Sensei di episode 143 ini tergolong singkat dan hanya memperlihatkan satu scene, namun kita tetap dibuat terhibur dan dibuat terbawa suasana ketika membaca manganya. Dan Mimin akan memprediksi dengan sikap kepemimpinan dari Fubuki yang ditampilkan di episode ini, mungkin akan terjadi perubahan sikap dari geng kontrakan Saitama terhadap Fubuki. Mungkin Fubuki kedepannya sudah tidak akan dikacangin lagi ya. Walaupun dikacangi itu pasti hanya Saitama yang melakukannya. Mungkin hanya ini dulu saja ya ini, karena ini sangat pendek sekali. Aduh, gak apa-apa lah. Kalau nggak sampai 8 menit nggak bisa masang kuning-kuning ini. Yes, nggak apa-apa. Yang penting gak apa-apa, kita lanjutkan di episode berikutnya. Bagi sobat yang suka dengan pembahasan ini, bisa tinggalkan like, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Mimin gak rugi. Dan jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.